Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah, Prodi Pemeliharaan Alat Berat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang arus dan tahanan. Pengertian arus adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika ada aliran berisi muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan, sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Kita masuk pada jenis-jenis arus. Yang pertama adalah arus bolak-balik AC ataupun alternating current. Arus ini adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara berbolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus arah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida, sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus bolak-balik juga dapat mengalir dalam bentuk gelombang segitiga ataupun bentuk gelombang segi empat. Yang kedua, pengertian tentang arus DC ataupun direct current. Arus arah DC direct current adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah. Arah pengaliran arus listrik biasanya positif atau hanya negatif saja. Arus arah didefinisikan sebagai arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Berdasarkan sifatnya, arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat menimbulkan suatu energi yang merupakan sifat daripada arus listrik itu sendiri. Yang pertama itu menghasilkan energi panas, yang kedua energi magnet, yang ketiga adalah energi cahaya, yang keempat adalah reaksi kimia. Satuan pada arus secara matematis bahwa arus listrik merupakan perbandingan antara muatan terhadap waktu. Arus listrik merupakan muatan listrik. Satuan pada arus adalah ampere. Kita masuk pada hukum Coulomb. Hukum Coulomb yaitu hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik beban yang terpisahkan pada jarak tertentu dengan nilai beban dan jarak pisah keduanya. Maka hubungan beban listrik, kuat arus listrik, dan kecepatan aliran arus listrik dapat ditulis menjadi rumus seperti berikut ini. Kita bisa lihat di PPT-nya. Q sama dengan I kali T, dengan I arus listrik sama dengan arus listrik dalam satuan ampere, Q muatan listrik dalam satuan Coulomb, dan T waktu atau kecepatan listrik dalam satuan detik atau second. Berdasarkan persamaan bahwa pada dasarnya satu Coulomb adalah sama dengan 1 ampere second, bisa disimpulkan bahwa 1 Coulomb yaitu beban listrik yang melalui sebuah titik dalam suatu penghantar dengan arus listrik tetap 1 ampere dan mengalir selama 1 second. Mengingat muatan elektron sebesar min 1,6 kali 10 min 19C dengan tanda negatif menunjukkan jenis muatan negatif, maka banyaknya elektron N yang menghasilkan muatan 1 Coulomb dapat dihitung sebagai berikut. Kita bisa lihat pada PPT-nya. 1C sama dengan N kali besar muatan elektron dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat pada PPT. Kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, sebuah baterai rechargeable, baterai isi ulang, diisi dengan arus listrik sebesar 0,1 ampere selama 9 jam. Berapakah muatan listrik setelah waktu pengisian tersebut? Kita bisa lihat penyelesaiannya. Saat I sama dengan 0,1 ampere, T sama dengan 9 jam atau 9 kali 60 kali 60 sama dengan 32.400 detik. Q adalah, kita lihat Q sama dengan I kali T sama dengan 0,1 kali 32.400 sama dengan 3.240 Coulomb. Jadi muatan listrik adalah sebesar 3.240 Coulomb. Begitupun juga sistem tentang contoh soal yang kedua. Kita memasuki hukum Kirchhoff atau KVL. Hukum Kirchhoff 1 adalah sebagai berikut. Arus sepenuhnya yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik serupa dengan arus lurusnya yang timbul dari titik percabangan tersebut. Seperti pada gambar berikut, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita memasuki contoh soal hukum Kirchhoff 1. Untuk soal serta penyelesaiannya dapat dilihat
Kemudian kita masuk kepada hukum Kirchhoff 2. Nah, menggambarkan hukum Kirchhoff yang digunakan untuk menganalisis tegangan atau beda potensial komponen-komponen elektronika pada suatu rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff 2 ini serta dikenal dengan nama hukum tegangan Kirchhoff alias Kirchhoff Law KVL. Sebutan hukum Kirchhoff 2 sebagai berikut. Keseluruhan tekanan beda potensial pada suatu untaian tertutup yakni nol seperti pada gambar yang bisa teman-teman lihat. Kemudian pada contoh soal di sini kita bisa perhatikan rangkaian di atas, nilai-nilai resistor yang terdapat di rangkaian yakni sebagai berikut. R1 sama dengan 20 ohm, R2 sama dengan 40 ohm, R3 sama dengan 60 ohm, V1 sama dengan 10 volt, V2 sama dengan 25 volt. Pertanyaannya, benarkah arus yang melewati resistor R3? Nah, terdapat penyelesaiannya di sini, teman-teman juga bisa lihat di dalam rangkaian tersebut terdapat 3 persamaan 2 titik dan 2 loop bebas independen. Gunakan hukum Kirchhoff 1, hukum arus Kirchhoff untuk persamaan pada titik A dan titik B. Kita bisa lihat teman-teman, gunakan hukum Kirchhoff 2, hukum tekanan Kirchhoff untuk loop 1, loop 2 dan loop 3. Loop 1 bagi 10 sama dengan R1 kali I1 plus R3 kali I3 sama dengan 20 I1 plus 60 I3 dan seterusnya. Teman-teman juga bisa lihat di sini penyelesaiannya menggunakan hukum Kirchhoff. Ada juga cara yang pertama, teman-teman juga bisa lihat. Kita masuk pada materi tahanan ataupun hambatan. Hambatan listrik atau resistansi adalah kemampuan suatu benda mencegah atau menghambat aliran arus listrik. Satuan daripada hambatan listrik adalah ohm. Simbolnya bisa kita lihat di sini. 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm atau 103 ohm. 1 mega ohm sama dengan 1 juta ohm atau 106 ohm. Dengan 1 giga ohm adalah 1 miliar ohm. Bisa lihat 109 ohm. Resistor atau penghambat merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan dirancang untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Nah, di sini juga ada macam-macam resistor. Yang pertama adalah carbon composition resistor ataupun resistor komposisi karbon. Resistor tipe carbon composition ini dibuat dari aransemen karbonium lembut yang dicampur dengan materi pengasingan serbuk bagaikan pengikatnya binder supaya memperoleh angka ketahanan yang diidamkan. Yang kedua adalah carbon film resistor film karbon. Resistor tipe karbon ini terdiri dari film pipih karbonium yang diendapkan substrat isolator yang dipotong beberapa lilitan. Angka resistansinya terkait pada rasio karbonium serta isolator. Metal yang ketiga adalah metal film resistor atau resistor film logam. Logam film resistor merupakan tipe resistor yang dilapisi dengan film metal yang dipipih ke substrat keramik serta dipotong beberapa lilitan. Angka resistensinya dipengaruhi oleh jauh, lebar serta ketebalan lilitan metal. Kita bisa lihat teman-teman untuk gambar sebagai contoh. Gelang pertama atau ke-1 adalah coklat, gelang kedua adalah hitam, gelang ketiga adalah hijau, gelang keempat adalah perak atau toleransinya. Di sini juga ada pun tabel warna resistor. Teman-teman juga bisa lihat. Kita memasuki contoh soal. Jika 3 buah resistor dalam besar hambatan masing-masing 8 ohm, 6 ohm, dan 4 ohm disusun secara paralel, tentukan besar hambatan total yang dihasilkan ketiga resistor tersebut. Nah, diketahui R1 sama dengan 8 ohm dibagi R2 sama dengan 6 ohm dibagi R3 sama dengan 4 ohm. Cara menghitung resistor paralel teman-teman juga bisa lihat di PPT.
melalui langkah-langkah tersebut sehingga hambatan pengganti pada susunan itu adalah 1,84 ohm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.